Ya masuk. Waalaikumsalam. Masuk. Itu tetap lagi. Terima kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari kelas R6 IBK dengan NPM 2021 01 500 354. Di sini saya akan membuat video praktik laboratorium konseling perorangan dengan membuat video konseling menggunakan pendekatan client centered, dan saya sebagai konselornya dan rekan saya disebut sebagai klien untuk metode konseling kali ini. Oh iya, sebelumnya kamu kesini gimana kabarnya hari ini? Sebelum mau konseling? Kayaknya lagi kurang baik aja nih. Kenapa begitu? Ya ada beberapa masalah yang sedang saya hadapi. Kira-kira kamu datang sini dengan apa? Tadi kesini saya naik motor, kebetulan saya bawa motor. Bisa dong bawa sendiri ya? Bisa, boleh. Sudah makan belum? Saya baru sarapan aja tadi, belum makan siang. Sebelumnya kamu udah kenal nama aku belum? Belum, ibu saya baru tahu nama panggilan ibu aja sih. Sudah, sebelumnya kenalin, nama Ibu Nurul. Di sini bertugas sebagai konseling kamu untuk ngasih solusi gimana kamu masalahnya untuk mengatasinya. Ibu kenal nama ibu siapa? Boleh nggak ibu tahu nama kamu sekarang siapa? Kenalin, nama saya Ana. Saya dari Jakarta Selatan. Kamu anak berapa? Anak pertama dari 3 saudara. Dari anak yang sendiri. Selanjutnya, selain masalah yang kamu alami tadi itu yang kamu bahas, ada lagi nggak yang pengen diceritain ke ibu? Iya, gimana ya Bu, jadi karena masalah itu tuh saya jadi lebih sering kena omel sama orang tua saya sih Bu. Jadi yang biasanya saya jarang kena omel karena saya selalu melakukan aktivitas kerja rumah satu-satu, tapi karena masalah ini tuh saya jadi kayak tar dulu deh gitu. Jadi saya diomelin kayak, kamu kenapa sih gitu loh, saya diomelin gitu-gitu deh Bu. Jadi kayak menurut saya masalah ini mengganggu keseharian saya, mengganggu mood saya gitu loh Bu. Iya Bu, udah gitu juga selain ngerusak mood saya gitu, itu juga kayak ngerusak fokusan saya ketika sedang ada pembelajaran di kelas kuliah gitu Ibu. Dan juga kayak saya kan ikut Karang Taruna ya Bu, ketika ada masalah itu kayak aduh, tugas Karang Taruna saya ketinggalan, udah gitu ketika rapat Karang Taruna kayak kemarin juga saya nggak fokus gitu loh Bu. Kamu dong bisa bagi waktunya tugas kuliah dengan tugas Karang Tarunanya? Sebenarnya bisa Ibu, cuman karena tugas ini tuh kayak kok tugasnya nggak kelar-kelar gitu, padahal saya sudah nyicil gitu loh Bu. Jadi itu juga yang ngebuat tugas Karang Taruna saya juga ketinggalan dan merusak yang lain-lainnya Bu. Emang nggak ada yang bantu gitu selain kamu di Karang Taruna? Sebenarnya untuk tim sendiri ada Ibu, karena tapi itu kan kayak setiap tim itu terdiri hanya 2 orang Bu. Kebetulan partner saya juga orang kantoran Ibu. Jadi saya mikirnya kayak ini kan karena saya penanggung jawabnya gitu loh Bu. Jadi saya kayak yaudah coba aja saya sendiri gitu loh Bu. Berarti kamu udah mencoba ya, mau masih stuck situ aja? Iya. Kalau untuk tugas kuliahnya? Nah itu Bu, justru masalah sepele menurut saya adalah tugas kuliah Ibu. Jadi kayak tugas kuliahnya itu kayak menurut saya tuh rasanya saya sudah ngerjain, tapi kok rasanya kayak belum selesai gitu loh Bu. Belum Itu Bu. selesai. Ada batasannya nggak dari tiap dosen yang kamu? Nah itu ada Bu, justru ketika saya merasa udah ngerjain tugasnya tapi ternyata masih ada yang kurang. Nah ketika mepet deadline Bu, saya merasa kayak kok ternyata tugas gue kurang gitu loh Bu. Berarti dosen nyuruh apa kayak nggak sesuai sama kita gitu loh? Iya, jadi kayak kurang pas gitu sama tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi seperti itu sih.
Tapi sejauh ini aman kan tugas-tugas kamu kerjain, baik di Karang Taruna maupun di perkuliahan? Sebenarnya aman nggak aman sih Bu, tuh kayak 50-50 gitu loh Bu, karena tugas Karang Taruna juga saya harus kerjain karena saya kan ketua gitu kan, sudah gitu juga di tugas kampus juga banyak yang harus saya kerjain gitu. Jadi kayak jadi satu tuh kayak merusak semua. Ada gak sih di satu momen kamu kayak capek sama tugasnya, kayak nggak bisa ngerjain gitu? Nah justru kayak saya ngerasa ketika saya malas kerjain tugas, saya mendingan memilih untuk tidur Bu, karena saya ngerasa dengan tidur ini tuh saya ngerasa kayak lebih tenang, lebih enak gitu loh, kayak saya ngerasa masalah saya berkurang, beban saya berkurang gitu loh Bu. Di Karang Taruna kamu berapa orang? Di Karang Taruna kita kebetulan sekitar ada 20 orang nih Bu. Kamu dibantu oleh berapa? Nah karena saya adalah ketua, saya punya wakil Ibu, tapi wakil saya kan kebetulan tadi saya bilang atau tim itu kan ada ketua, ada wakil dan lain-lain Bu. Nah kebetulan wakil saya adalah orang kantoran Ibu. Berarti dia sangat membantu dong kalau gitu. Nah kebetulan dia membantu ketika ada acara atau ada rapat tertentu, tapi untuk selebihnya saya yang menghandle semua Ibu. Kamu kuat? Ya sebenarnya kuat Jadi nggak ketua kuat, loh itu. sebenarnya kuat nggak kuat saya harus mau gimana ya Bu. Ini udah tanggung jawab saya, ini juga bukan saya, kan saya juga jadi ketua kan bukan saya yang pengen ya Bu ya, tapi karena dipilih sama orang-orang gitu, hasil musyawarah, hasil voting bersama, jadi ya sudah, nggak ada pilihan lain Ibu sebenarnya. Jadi ketua tuh bebannya gimana ya, pasti banyak. Iya, apalagi saya juga harus ngurusin kuliah kan, bentar lagi saya mau KPL dan lain-lain gitu. Di perkuliahan juga ada teman kan? Di perkuliahan alhamdulillah ada Ibu, cuman ya gitu Ibu, kayak temennya tuh satu kelas mungkin ada sekitar 2 orang kali ya yang dekat sama saya, sisanya tuh kayak di kelas-kelas lain gitu dan beda jurusan gitu sih Bu. Sebenarnya dari permasalahan yang kamu ceritakan ke ibu barusan tentang Karang Taruna dan perkuliahan, kira-kira tuh menurut kamu ada gak sih di antara pertemuan yang antara dua forum itu yang membantu tugas kamu ngerjain bareng gitu, atau dibantu sama orang lain tugasnya? Kalau untuk perkuliahan ada Ibu, ada teman-teman saya yang kayak masih bisa buat ngerjain bareng gitu, tapi kalau untuk Karang Taruna itu tuh saya sebisa mungkin untuk gimana caranya supaya saya tuh nggak mikirin tugas-tugas kuliah, jadi saya fokus dengan tugas Karang Taruna saya Ibu. Berarti tugas Karang Taruna udah punya masing-masing. Iya, jadi sudah punya masing-masing kayak saya ketika saya sedang Karang Taruna saya nggak boleh mikirin tugas kuliah, tapi ketika saya sedang kuliah saya juga tidak boleh memikirkan tugas Karang Taruna. Divisinya ya itu berarti. Iya Ibu, seperti itu. Ada gak sih kayak menurut kamu tuh yang sulit dikerjain saat di forum gitu? Itu untuk tugas apa ya Bu? Untuk tugas Karang Taruna atau tugas Ya semuanya kuliah? gitu loh. Kalau untuk tugas kuliah sih kayak itu Bu, Rasa sekarang menyerah gitu. iya, saya kan sekarang semester 6 ya Bu. Disitu kayak saya harus bikin artikel, bikin sempro, Proposal. iya proposal gitu kan. Terus juga saya juga harus observasi yang nggak tahu selesainya kapan gitu loh Bu. Jadi kayak sebenarnya yang lebih kekuras banyak adalah tenaga saya yang kayak kalau ke tempat observasi itu harus bolak-balik bawa motor gitu kan. Makan Jadi waktu kayak ya. iya, jadi kayak tenaga juga banyak yang kebuang gitu loh Bu di perjalanan. Itu kamu kalau nugas begitu suka cerita ke dosennya gak? Enggak sih Bu, karena saya tipe-tipe kalau ada apa-apa dipendam sendiri gitu loh Bu, bukan tipe-tipe orang yang suka cerita gitu loh. Kayak misalnya minta solusi, minta bantuan, nggak ngerti, nggak paham di materi ini ke dosennya gitu tentang tugas. Kalau untuk materi yang nggak paham saya lebih prefer nanya ke teman-teman ya Bu, teman-teman yang sekiranya di kelas tuh yang enak nih Bu buat ditanya gitu, yang enggak, yang enak lah buat ngejawabnya dan lain-lain. Sejauh ini merasa aman nggak kamu cerita ke ibu? Sejauh ini sih saya ngerasa aman ya Ibu, alhamdulillah. Udah merasa lega untuk cerita beban kamu, atau masih ada yang perlu dikeluarin unek-uneknya ke ibu? Saya jauh lebih merasa enak, lebih tenang, lebih ya lebih plong aja sih Bu, lebih fresh, lebih plong. Baik, setelah ibu dengar-dengar cerita dari kamu,
tentang masalah Karang Taruna dan perkuliahan. Kayaknya ibu, apa ibu boleh kasih saran sedikit? Boleh ibu, justru saya ingin sekali dapat saran dari ibu tentang masalah yang sedang saya hadapi. Kamu kan di Karang Taruna jadi ketua, ada waktu juga yang katanya berhubungan tentang dia kerjanya di kantoran. Beruntung banget loh itu bisa membantu kamu. Jadi kalau apa-apa bisa menghubungi ke dia, walaupun ada teman-teman anggota kayak sekretaris, bendahara, anggota divisi lainnya, kamu sebagai ketua harusnya bisa dong menunjuk salah satunya gitu loh buat bantu kamu biar beban kamu serasa ringan gitu. Terus masalah perkuliahan, kalau misalkan kamu teman di kelas cuma ada 2 orang, terus dari kelas lain, prodi lain, setidaknya kamu bisa konsultasi ke dosen tersebut atau ke UPBK gitu loh, teman kamu yang kamu deket lah gitu, kamu cerita konsultasi perihal tugas gimana, saling bantu. Oke, baik ya bu. Selama ini ada kesulitan lagi gak? Nggak ada sih bu, alhamdulillah cukup. Nggak ada, oke. Ya semoga aja dalam konseling ini sangat berarti buat kamu dan ibu ya, karena kan kita juga sama-sama masih masukan dan arahan, kita mencurahkan isi hati kita gitu. Ya udah, mau apa nanti bakal konseling lagi atau masih tetap di sini aja mau lanjut? Mungkin nanti kalau ada masalah lagi yang ingin saya ceritakan ke ibu dan saya butuh saran, saya akan konseling masih kembali gitu. Oke, baik. Berarti ini belum, masih setengahnya ya, masih belum selesai masalah yang kamu alami, masih dipendam lagi. Apa ada gak yang mau diceritain lagi? Saya rasa sih untuk saat ini masalahnya udah cukup ya ibu. Maksudnya nanti ketika ada masalah baru dan saya nggak punya jalan keluarnya, saya bisa konseling ke sini Ya aja. semoga aja nggak ada masalah ya. Iya. Namanya juga manusia hidup. Baik, sebelum menutup pertemuan kali ini, sebelumnya ibu makasih banget kamu udah mau meluangkan waktunya datang mencurahkan isi hati kamu, apa keluhan kegelisahan kamu ke ibu. Sekarang udah lumayan aman kan? Alhamdulillah ibu. Nah kalau misalnya kamu butuh konsultasi lagi atau ingin ada teman gitu loh buat curhat cerita, bisa hubungin ke ibu lagi. Ibu mohon maaf kalau masukan ibu kurang kamu terima atau perkataan ibu selama kita konseling ini, maaf. Ada salah. Maaf kalau ada Saya salah. juga minta maaf kalau banyak kekurangannya. Ya udah, sekarang nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya lagi kalau kamu mau masih butuh ibu lagi. Baik. Ini tutup. Terima kasih untuk sesi konseling Terima kali kasih, ini, semoga Ibu. berguna dan bermanfaat. Amin.